Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, siang kali ini kita bisa berkumpul untuk menyimak beberapa pelajaran yang akan kita sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dan di sini saya membahas problematika pendidikan dalam keluarga, terutama pendidikan bayi dan balita, bersama dua rekan saya, yaitu Farhan Fauzi, angkat tangan Farhan Fauzi, dan satu lagi teman saya Muhammad Imanuddin, angkat tangan. Ya, sebelum kita memulai pembahasan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk siang kali ini kita akan membahas tentang problematika pendidikan dalam keluarga, pendidikan bayi dan balita. Pertama, akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Imanuddin. Mangga waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Lianti yang telah memberikan waktu dan tempat. Pertama adalah pendahuluan, yaitu hakikat pendidikan mempunyai fungsi pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional merupakan dasar penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional, serta visi misi, fungsi, tujuan, dan strategi pembangunan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan adanya perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir ini. Pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini hakikatnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan anak untuk mengenal dirinya dan berinteraksi dengan lingkungannya, seiring dengan pertumbuhan fisik yang dialaminya. Kemudian, latar belakang masalah. Nah, yang pertama adalah peran ayah seringkali kurang mendapatkan dukungan untuk menjalankan dengan keluarga yang kesehatan yang tapi di sana justru lebih bagus daripada yang berada di kota besar. Yang ketiga, minimnya kesadaran orang dan pendidikan anak usia dini dan mampu orang tua dalam merawat dan mendidik anaknya. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan khusus pendidikan anak usia dini yaitu agar anak mampu. Yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenal peraturan dan menanamkan sikap disiplin pada anak. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati rasa bermainnya. Yang keenam, memberikan stimulus kultural pada anak. Contohnya memberikan ekspresi stimulasi kultural. Yang ketujuh, melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Kemudian yang kedelapan, mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan, mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensori. Yang terakhir, 9, menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat
untuk berpikir dan belajar. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan mengenai problematika ini. Perlu kita ketahui tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Maksud berkualitas yaitu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sehingga anak-anak memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian untuk menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Nah, dengan cara memberikan rangsangan sehingga dapat menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut dan memiliki perkembangan gitu. Karena perkembangan anak itu yang harus dimiliki seperti bahasa intelektual, emosional, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan terakhir yaitu bakat. Selanjutnya, fungsi pendidikan anak usia dini sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono. Pertama, mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapannya. Dua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengenalkan anak dengan lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sosialisasi anak. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan ini kita dapat membantu gitu menyesuaikan penyesuaian diri antara si anak dengan keadaan di sekitarnya supaya memiliki keterampilan sosial. Karena keterampilan sosial itu menjadi faktor pendukung bagi potensi dan pengetahuan yang akan dimilikinya. Kita bahas lagi aspek perkembangannya yaitu ada nilai agama, moral, bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Dan juga pendidikan anak tidak luput dari pemberian asuhan dan bimbingan agar anak berkembang sesuai dengan usianya dan menjadi anak yang kelak menjadi anak yang berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, metode untuk memecahkan masalah. Dalam metode pemecahan masalah ini, pertama, pola pengasuhan anak dalam keluarga harus saling membantu. Jadi untuk membantu ayah sukses dalam pengasuhannya perlu seluruh anggota, termasuk ibu, supaya bisa menjaga anak dengan baik. Kan seringkali ayah itu perannya dibatasi. Jadi peran ayah hanya bekerja mencari nafkah gitu. Kurang terlibat dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah dalam keluarga gitu. Padahal ayah tuh nggak cukup di kantor saja. Sebaiknya ayah juga terlibat dalam pengasuhan pendidikan anak gitu. Seperti memberi makan anak, sebelumnya membaca doa dulu gitu. Menceritakan kisah-kisah Nabi, kemudian keterlibatan ayah juga sangat kurang dalam penegak disiplin gitu. Ayah juga belum bisa menjadi kriteria yang menjadi teman cerita yang baik, terus interaksi yang penuh kenyamanan dan kehangatan. Karena tadi peran ayah itu dibatasi bahwa ayah hanya cukup bekerja tanpa harus mengurus keluarga gitu. Terus yang kedua,
perkembangan dasar dari itu panca indera dan sensor. Nah, ada beberapa bayi dalam film The Babies. Nah, bayi di situ ada bayi yang di daerah yang mempunyai kurang fasilitas, diasuh dengan sederhana, dan bayi yang dari negara lain yang memiliki fasilitas yang bagus gitu. Tapi perkembangannya lebih bagus yang di kota-kota besar gitu, karena dia jadi perkembangannya lebih baik anak yang di kota kecil karena perkembangannya dimulai dari dirinya sendiri, tidak dibantu. Kalau misalnya perkembangan dan pendidikan anak-anak di kota besar itu biasanya memakai babysitter. Jadi sedikit-sedikit memerlukan dibantu tidak berkembang sesuai perkembangannya sendiri. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Saya persilakan Farhan untuk melanjutkan pembahasan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara dan orang tua, saling membangun, mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal. Orang tua perlu menerapkan pengasuhan positif untuk meningkatkan kualitas hubungan anak. Orang tua mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Materi pengasuhan positif terdiri dari pemahaman tahap perkembangan anak, memahami komunikasi efektif. Ketika memahami disiplin, pasti materi pengasuhan positif dapat Anda pelajari. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, keluarga tujuannya mengajak semua keluarga Indonesia untuk melakukan praktek cinta, praktek sidang, bagaimana caranya lewat belajar. Yang kedua, kurikulum hubungan relektif membantu anak-anak kita dan kita sendiri menjadi bahagia. Yang ketiga, kurikulum disiplin positif itu yang menumbuhkan kemandirian di anak dan seluruh anggota keluarga. Yang terakhir, yang keempat, kurikulum belajar efektif yang menciptakan anak-anak yang cerdas. Belajar efektif yang menciptakan anak-anak yang cerdas bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi untuk masa depan. Ya, mungkin saya kembalikan kepada Bu Moderator. Ya, terima kasih rekan saya Farhan sama Iman. Alhamdulillah pembahasan siang hari ini telah selesai dan kita telah ada di akhir pertemuan. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.